Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kali ini saya nggak akan nggak akan bahas tentang perkopian. Tapi kali ini saya akan bahas tentang si Starso Mirage dan problem-problemnya. Itu aja ya. Soalnya gini, banyak teman ala-ala yang PM ke IG ada mungkin teracuni dengan beberapa postingan saya tentang si Starso Mirage dan mengalami banyak masalah. Ada banyak lah yang PM ke IG baru beli kayak berapa barang, kan baru beli udah kok nggak rapet, nggak bocor, nggak kedap, bocor kedap nggak kedap dan lain-lainnya lah ya. Saya tanya belinya di mana, you know lah, ada salah satu seller yang memang author seller di Indonesia, si Starso Mirage. Saya juga tahu kok dia saya pernah nanya soalnya di ke Starso Mirage-nya apa iya bener. Oh iya bener, ternyata salah satu, kalian tau lah ya, di Tokopedia Starso Mirage SP300 pasti dia yang udah menjual lebih banyak dari Oten kayaknya ya. Tapi somehow banyak beberapa temen yang mengalami masalah. Tapi saya nggak akan bahas tentang teman beli di situ. Saya akan bahas tentang problem di Starso Mirage yang umum aja ya, yang pernah saya alami dan mungkin bisa relate ke teman ala-ala. Oke, ini adalah part-part si Starso Mirage. Yuk, catatan aja. Starso Mirage saya ini ada anduk di situ lagi. Starso Mirage saya ini umurnya udah mau 3 tahun. Jadi nanti 2022 Januari dia akan 3 tahun. Jadi sekarang tuh udah mau 2 tahun 10 bulan umurnya. 2 tahun 10 bulan dan nggak pernah ngalami problem. Cuman satu problem nanti saya akan ceritain. Jadi dan satu part yang hilang di Starso Mirage saya ini nih, kita saya gedein ya. Satu-satunya part di Starso Mirage yang hilang adalah ada karet di sini, pentil karet. Kayaknya pas kecuci copot terus hilang. Tapi ini ya nggak gitu mempengaruhi hasil sih. Harusnya kan dia attach ke sini nih. Saya tunjukin sebentar ya. Jadi dia tuh harusnya gini nih. Nah, gini di sini tuh ada karet, jadi dia kedap supaya enggak belebar ke samping-sampingnya gitu kan, pumping gini ya, cus gitu. Dia tuh ada valve di sini sih tepatnya, dia buat maintaining supaya ketika tekanannya udah kenceng dia akan neken lalu dia keluar kopinya lewat sini. Iya, cara mekanisme begitu. Ketika saya pasang di sini dia akan keluar ke sini dibagi 2, itu kurang lebihnya. Jadi mesti dipasang di sini, pasang di sini, lalu ini ditutup, di lock. Itu ini nih hilang. Saya pikir akan berpengaruh banyak, ternyata nggak gitu pengaruh lah ya, masih aman ya, dan nggak dijual, ternyata nggak ada yang jual. Jadi kalau sebisa mungkin, kalau saran saya buat author seller di Tokopedia, kalau memang author seller ya jual aja semuanya partnya, jual part giniannya, jual part ini, karet di sini, lalu yang petil di sini, terus shower screen juga dijual, lalu si basketnya juga dijual, filter basketnya juga dijual. Ini cara pasangnya begini. Kita akan cara pasang dulu ya. Cara pasangnya gini, lalu si bagian yang tombol lubang gede itu mesti di bagian atas. Jadi dia pasang mesti begini, teman-teman. Jangan kebalik ya. Kalau kebalik nanti akan berbeda lagi hasilnya. Jadi problem yang sering dihadapi oleh teman ala-ala ada, pertama, saya taruh dulu ya. Pertama, kalian jangan kebalik pasang si shower screennya. Jadi sebisa mungkin yang bagian tebal bagian lubang gedenya itu di bagian atas gitu. Dan sebisa mungkin
Kalau kalian bagian ininya agak kebuka, itu hasilnya pasti akan bleber, bocor. Nanti keluarin malah kopi bening, air bening. Jadi jangan ditekan gini, cara masukinnya gini aja. Nanti dia akan terpasang dengan baik. Tuh. Jangan sampai ada part yang kebuka, karena ini adalah shield untuk apa? Untuk tekanan kopi air ke kopi sini. Jadi kalau ini ada yang bocor, nih ada yang kebuka, atau bagian ini ada yang enggak kedap, pasti hasil kopinya itu nanti enggak maksimal. Jadi kalau sebisa mungkin jangan ada yang rusak di bagian si shower screen-nya ini. Entah itu robek di bagian sini. Kalau robek komplain. Kalau berasa apa robek komplain. Komplain aja terus sampai kalau perlu malah di tag si IG-nya dan semuanya, atau telepon sama sekali biar tahu gitu. Kalau jualan memang harus ada apa, bukan reseller tapi purna jualnya masih bener gitu. Kalau enggak namanya jadi jelek kan gitu. Padahal ini sebenarnya alat yang buat saya lumayan oke banget gitu. Itu lalu katanya ada grid yang ketika dibuka gini susah. Oke nih akan saya pasang dulu ya. Saya pasang dulu shower si filter basketnya, saya pasang dulu. Ini juga nggak boleh, pasangnya nggak boleh melencong-melencong, mesti rata sebenarnya. Mesti rata kayak gini. Kalau kalian di sini ada partnya yang mencuat gitu, nanti si kopinya nggak sempurna secara tampingannya, nanti pasti akan bocor sini. Jadi ini mesti rapat banget, mesti bener pasangnya. Oke, itu yang kedua. Lalu katanya sering banget temen ala-ala susah ngebuka, segede ini, susah ngebuka ketika ini dirapetin. Ini saya kasih contoh ya. Jadi katanya setelah bro, bang susah banget dibuka ya. Saya tanya kan, ini buka dulu di bagian ininya supaya nggak ada tekanan, buang airnya, lalu baru buka sini. Pasti gampang kok. Jadi tekanannya hilang. Kenapa dia susah dibuka? Karena kan ketika kalian selesai pumping, ketika kalian selesai pumping, di dalam masih ada tekanan udara. Sementara si kopi yang di basketnya ini udah padat, jadi tekanannya nggak bisa ngalir ke sini. Kalian tinggal buka bagian atasnya, terus dibuka sini, pasti tekanannya udah hilang. Tapi kalau misalkan tekanan di atas dibuka juga udah susah dibuka gini, berarti problemnya adalah ada di grid ini. Karena beberapa teman dibilang gridnya kayak ada air yang bocor lewat sini. Nah, waktu itu ada yang curhat juga, ada air bocor di bagian sini. Ya berarti ada problem di sini nih, di lubang sini, di water shower screen-nya ini ada problem di sini. Sama mungkin di gridnya ini memang nggak semulus ini gitu. Ini kan mulus banget ya. Ini saya nggak pernah ada problem sama sekali di grid ini. Kalau memang susah buka, saya kencengin banget gini, ternyata saya kekencengan sama tekanannya terlalu tinggi, jadi saya buka bagian atasnya, tinggal dibuka gini. Jadi ini nggak pernah mengalami kesulitan saya membuka ini sih, serius nggak pernah ada kesulitan. Itu problemnya. Kedua, kenapa entahlah keberapa ya, kalian hitung sendiri. Kenapa kalau di pumping itu ternyata si kopinya kok nggak keluar ya? Kemungkinan kalian ini si pressurize ini kan lubangnya kecil banget segini. Jadi kemungkinan kalian tampingnya pernah kekerasan dan kehalusan. Ketika kehalusan, kalian juga akan mendapatkan kopi sedikit yang ada residunya. Jadi ada residunya. Walaupun sebenarnya kalau kalian bikin yang kasar juga pasti ada residunya. Ada residu yang mengalir, tapi bukan partikel, tapi residu itu yang memang kalau kalian aduk, kalian minum juga nggak masalah sih. Tapi kalau partikel kopi kecil gitu yang yang lumayan banyak, berarti kalian ada problem di sini nih, ada yang bocor, ada yang gitu, kemungkinan atau memang kopinya tamping sih harusnya nggak ada masalah sih, lebih ke ada yang bocor di bagian sininya. Itu problem di bagian sini. Sebenarnya bagian sini tuh problemnya memang sangat krusial banget sih.
Karena kalau once bocor ya udah kalian harus komplain gitu, atau kalian susah buka atau gimana, mesti komplain. Jadi kalau ketebak sih kalau misalkan kalian bocor di sini ya berarti ada cacat produksi. Kalau misalkan sesekali ada yang bocor dari air brewannya kopinya itu warnanya putih, berarti ada yang bocor di sini nih. Jadi ya ngalir gitu aja. Karena saya udah pernah salah pasang. Nah, lalu katanya ada juga yang bertanya nih. Bentar ya, saya panasin air dulu ya. Panasin air sambil kita cerita. Ada yang bilang, "Bang, ini ini barang saya baru beli gitu ya. Terus kok saya pumping nggak balik lagi?" Biasa kan kalau mamping itu kan kalian balik. Ada yang setelah dipumping dan nggak bunyi mendecit gitu ya, itu kok nggak balik lagi kayak gini, stay gitu. Nah, berarti kan problemnya ada di sini, kurang oil. Nah, kurang oli. Atau ada juga yang ini ada dua bahasan ya di sini ya. Ada yang ketika dipumping ini nggak balik. Ada yang ketika dipumping itu ngempus. Jadi kayak nggak ada tekanan di si bagian kopinya ini. Kayak lama banget gitu tekanannya. Nah, ada satu sih kalau saya problem kalau ngempos. Kalau ngempos tuh kalian tinggal ngencengin bagian ini nih. Ini udah saya pernah kencengin sekali nih, gembos nih. Saya mamping kok gembos ya gitu. Saya kencengin, kemungkinan di sini ada yang kurang kenceng nih si baut. Ini kan baut sebetulnya. Kalian bisa buka sebenarnya. Di sini mungkin ada yang kurang kenceng, jadi kalian tinggal kencengin pakai obeng atau pakai tang. Kencengin aja sampai mentok gitu, sampai berasa kenceng banget. Habis itu berjalan dengan baik lagi kok si alatnya. Nah, ada juga yang bertanya, "Bang, kalau ini seret bunyi decit atau nggak balik lagi, kasih oli gimana? Atau kasih minyak olive oil gimana?" Soalnya banyak katanya vlogger yang menyarankan untuk pakai oli, pakai minyak lah ya gitu. Kalau saya sih nggak menyarankan. Kalau saya sih cukup pakai air aja. Sebelum pakai. Dan ini sebenarnya kalian mesti sering pakai sih. Saya pakai tiap hari, jadi nggak ada masalah, nggak ada bunyi nih. Jadi kalian cuman nggak usah pakai oli. Kenapa? Karena buat saya si air ini, si bagian ini adalah bersentuhan dengan ini, karena ini ada pumping. Jadi kalau kalian pumping pasti akan ada air ke sini kan. Jadi pasti buat saya nih pasti akan ada. Kalau kalian pakai minyak atau olive oil atau minyak kelapa sawit, pasti akan ada aroma atau apa yang keluar dari sini, walaupun bukan dalam bentuk minyak, misalkan dalam bentuk udara. Jadi kayak gini aja nih, benar ya. Saya tuang air, gampang sebenarnya. Kalian tuh nggak usah terlalu ribet dengan yang kalian giniin aja nih. Ini adalah salah satu cara untuk membuat si pumpingnya ini teroili kalau saya. Nanti akan, atau kalau kalian berasa itu seret dan nggak bisa balik lagi, kalian tinggal pakai giniin aja. Nanti dia lama-lama si bagian airnya akan ngalir ke atas dan dia akan teroili gitu sih. Atau kalau kalian merasa ternyata nggak bisa naik ya, kalian tinggal taruh air di sini, kalian pumping aja. Jadi air ini sebagai olinya kalian sih sebenarnya, olinya si Star sebenarnya. Jadi nggak perlu pakai minyak. Tapi kalau kalian memang percaya pakai minyak lebih baik ya nggak apa-apa juga, sah-sah aja sih. Kalau saya sih nggak menyarankan, dan saya juga karena saya nggak mau mempraktekannya, jadi saya nggak menyarankan. Kecuali saya mungkin ikutan mempraktekannya, saya akan menyarankan. Nih. Itu sih problemnya. Kalian kalau ngempus berarti ini kurang kenceng. Kalau kalian berasa ini nggak balik lagi, ya berarti si bagian ininya nih kurang lentur lah istilahnya gitu teman-teman. Sebenarnya problemnya sangat dikit banget. Selebihnya sih lebih ke tergantung kalian menggreen kopinya bagaimana, tampingnya bagaimana. Tapi so far sih saya nggak ada masalah ya gitu. Kalau kalian pumping segimana pun nih, sorry ya nggak kelihatan ya nih.
nggak ada masalah. Ini udah dipakai selama ini udah dipakai 2 tahun 10 bulan, tiap hari, bahkan sehari bisa 2-3 kali ini, nggak ada masalah, serius deh. Jadi saya beli di Otan. Jadi kalau Otan itu memang untuk alat saya terpercaya banget dah, karena dia pasti nggak mungkin macam-macam, nggak mungkin nyari yang jelek, kecuali ya memang basic alatnya ya memang begitu aja sih. Kayak saya beli lever, walaupun orang bilang, bang lu nggak bisa pakai lever pressure, lu nggak usah komen yang aneh-aneh. Oh ya mungkin juga saya nggak bisa, tapi masalahnya alat itu kalau buat saya, kalau udah kayak 10 kali percobaan dengan segala kopi, dengan segala gilingan nggak berhasil, berarti bukan saya yang bego-bego amat, mungkin alatnya memang diperuntukkan bukan untuk yang sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Cafe Latte Robot cuman 2 kali percobaan, nge-twist greennya yang biasa saya pakai ini untuk espresso, udah langsung berhasil gitu. Berarti kan sebenarnya alatnya memang nggak sesuai dengan ekspektasi saya aja sih. Mungkin bisa, cuman ya gitu. Mungkin bisa sih lever itu di push, cuman ya nggak tahu ya, mungkin saya aja yang males. Itu problem-problem yang sering diomongin ke saya by PMIG. Sebenarnya bukan hal yang krusial, tapi kalian bisa atasin sendiri sih. Kecuali memang bawaannya karena si seal water showernya bocor, atau memang si gridnya ini memang ada cacat produksi. Sama kayaknya kalau saya tanya, kok banyak yang berproblem, jawabannya ya mungkin karena kita produksi massal dan speknya mungkin berbeda dengan yang dijual di toko Otan, mungkin ya, kata dia sih, saya juga nggak tahu lah. Tapi saya nggak akan bahas tentang si authorized seller, saya bahas fokus tentang ini, nanti dia merasa tersinggung lagi kan. Saya ngomongin hati-hati aja dia langsung nyaut. Tapi harusnya memperbaiki si purna jualnya. Ini umurnya udah mau 2 tahun 10 bulan, saya nggak pernah ada masalah, kecuali saya kencengin sekali di bagian pumpingnya. Selebihnya fine-fine aja, digenjot dengan segala jenis kopi, dengan segala jenis gilingan, dengan segala jenis timbangan, dengan segala jenis air, ini somehow tetap kokoh. Dan saya pikir di umur 2 tahun dia akan rusak, saya bisa ganti yang lain, ternyata aman-aman aja, baik-baik aja. Itu problem-problem umum yang bisa kalian hadapi sendiri ya. Kalian bisa mensolusikannya sendiri. Itu sih. Dan kayaknya Staris Mirage, saya di YouTube postingan saya ngopi-ngopi ala-ala suka-suka banyak banget dengan berbagai gilingan, dan banyak banget, sering banget disinggung masalah-masalahnya. Dan ini khusus saya membahas tentang problem yang umum di Staris Mirage. Semoga ini berguna buat kalian yang baru jump in beli Staris Mirage, teracuni atau bingung atau gimana. Kalian bisa lihat postingan saya di Staris Mirage khusus gimana lihat gilingannya dan lain-lainnya. Ini adalah salah satu alat yang fleksibel buat saya, bisa diapain aja teman-teman. Semoga berguna. Jadi nggak ada lagi yang, nggak apa-apa juga kalau diskusi saya, cuman kalau pertanyaannya tiap baru beli pertanyaannya basic, somehow jadi aduh, saya balasnya hal yang sama nih sering banget gitu. Jadi saya bikin postingan ini khusus buat kalian yang baru jam in dan bingung bagaimana mengatasi problem-problem yang terjadi di Staris Mirage. Semoga berguna ya. Si postingannya ini panjang tapi semoga berguna lah intinya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.